Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Oke, kali ini seperti yang sudah saya share di weblog ya. Kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Dari segi etimologis atau dari segi penyusunan kata, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah philos, yang kedua adalah sophia. Philos artinya cinta dan sophia artinya bijaksana. Jika digabung menjadi filosofia, maka diartikan cinta akan kebijaksanaan. Itu menurut René Descartes yang lahir tahun 1590 sampai 1650. Nah, selanjutnya, dari pengertian secara umum, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ciri-ciri filsafat ada 4. Yang pertama, koheren, bisa dibilang saling berhubungan. Yang kedua, rasional, bisa diterima oleh akal. Yang ketiga, holistik, menyeluruh. Yang keempat, memberi visi, memberi suatu pandangan. Fungsi filsafat ada beberapa macam, ada 3 ya. Yang pertama, memberi jawaban atas suatu permasalahan. Yang kedua, menjadi perangkat dan pemersatu. Yang ketiga, memberikan kebenaran. Di dalam Pancasila ada beberapa landasan dalam sistem filsafat, yaitu landasan ontologis. Pada landasan ontologis ini bermakna bagaimana Pancasila itu ada. Gitu. Pada landasan epistemologis, itu bagaimana proses Pancasila itu terjadi atau cara kerjanya. Lalu yang selanjutnya adalah landasan aksiologis. Landasan aksiologis itu seperti apa manfaatnya untuk kehidupan gitu. Selanjutnya, landasan ontologis Pancasila menurut Aristoteles yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 322 Masehi. Landasan ontologis adalah ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi yang dinamakan artinya dengan metafisika. Kan seperti yang saya ucapkan tadi, bagaimana Pancasila itu ada. Seperti yang kita ketahui ya, Pancasila ada itu awal bagaimana terbentuknya Pancasila itu terdapat beberapa sejarah. Seperti kita singgung sebentar ya. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dulu Jepang menjanjikan Indonesia untuk merdeka. Maka dari itu dibentuklah organisasi yang bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dari sidang BPUPKI itu ada salah satu sidang yang ditujukan untuk membuat dasar negara. Itulah asal usul dari Pancasila. Awalnya Pancasila tidak disebut Pancasila, awalnya disebut Jakarta Charter, yang sila pertamanya berbeda dengan yang sekarang. Yang dulu mengatakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah pokoknya itu tentang Islam kalau nggak salah. Kewajiban untuk melaksanakan sholat dan ibadah agama Islam bagi pengikutnya gitu. Karena pada masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah tengah dan daerah timur yang mayoritas memang bukan Muslim, jadi mereka protes. Maka dari itu, daripada kehilangan masyarakat, maka digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itulah disebut Pancasila. Oke, kita lanjut ke landasan epistemologi.
Menurut J.F. Ferrier yang lahir pada tanggal 16 Juni 1808 dan meninggal 11 Juni 1864, mengatakan epistemology is the branch of philosophy which investigate the origin, structure, method, and falsity of knowledge. Yang bisa diartikan secara garis besar ya, epistemologi adalah cabang dari filosofi yang menginvestigasi atau menyelidiki struktur, cara, metode, dan cara kerja dari suatu pengetahuan tersebut. Nah, kan seperti yang saya singgung di awal tadi, epistemologi itu mencari tahu tentang cara kerjanya. Di dalam Pancasila ini, cara kerjanya itu, landasan epistemologinya itu guna sebagai penalaran untuk kita. Oke, yang kedua, mohon maaf tadi agak terputus, entah kenapa ini. Saya juga kurang tahu dengan HP-nya. Kita lanjut. Yang kedua adalah penghayatan, yang ketiga adalah kesusilaan. Kita berlanjut ke landasan aksiologis atau fungsi untuk sekitar. Menurut Theodor Bramel yang lahir pada tanggal 20 Januari 1904 dan meninggal pada tahun 1987 mengatakan landasan aksiologis itu cabang ilmu yang menyelidiki tentang manfaat suatu filosofi itu dalam hal etika, politik, ya pokoknya yang melibatkan dalam kehidupan sekitar lah. Inti dari semua Pancasila sebagai sistem filosofi itu adalah Pancasila itu sebagai filsafat bangsa yang menjadi batu tumpuan atau fundamental sebagai sumber segala hukum, tidak menerima penolakan paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya. Sila pertama, kita masuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Lalu yang sila kedua, kemanusiaannya adalah beradab. Nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan dari hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Lalu sila yang ketiga, persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Lalu yang keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan memiliki arti bahwa negara kita menggunakan prinsip demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti lembaga legislatif yang bisa kita ketahui yang kita gunakan di Indonesia ini adalah DPR. Lalu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil ya, Pancasila sebagai filsafat itu adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Artinya semua, dan filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, artinya semua aturan kehidupan hukum dalam kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia.
Baik, terima kasih atas perhatiannya sampai jam ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita juga sama-sama belajar, dan apabila ada saran ataupun kritik yang bisa kalian sampaikan, mohon sampaikan di kolom komentar, baik melalui kolom komentar di YouTube maupun kolom komentar di weblog. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.